hari Senin tanggal 13 September tahun 2021 kami akan menanggapi terkait video yang sempat viral di media massa, dan langsung saja jaksanya memberikan penjelasan terkait video viral tersebut. Monggo, Jaksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Kasintel dan rekan-rekan dari media. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini rekan-rekan berkumpul di kantor kami untuk mendengarkan klarifikasi yang akan kami jelaskan terhadap penanganan perkara atas nama N inisial yang sedang kami tangani. Kami ada baiknya kami ceritakan penanganan. Jadi penanganan tahap penyidikan dan pra penuntutan. Penyidik pada saat itu memberikan SPDP tersangka atas nama N yang diduga melakukan pencabulan ataupun persetubuhan sebagaimana pasal yang disangkakan pihak penyidik. Di dalam perkembangannya, saya ditunjuk sebagai jaksa yang menyelesaikan perkara dimaksud, yang terlebih dahulu kami melakukan penelitian terhadap berkas perkara atas nama tersangka N. Di dalam perkembangannya, kami selalu berkoordinasi dengan penyidik apa yang termuat di dalam berkas tersebut. Setelah kami teliti selaku jaksa yang ditunjuk, kemudian melakukan penelitian baik syarat formil maupun material. Terhadap syarat formil dan material, pada pokoknya kami sependapat dengan penyidik bahwa tersangka N diduga melakukan pencabulan ataupun persetubuhan. Setelah kami menganggap dari berkas perkara penyidik yang menangani perkara dimaksud, karena kami selaku jaksa peneliti menganggap perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga kami memberikan P21. Artinya, jaksa yang menangani perkara tersangka N layak untuk dilakukan persidangan dengan pasal sangkaan. Kemudian Pengadilan Negeri Indramayu membentuk atau menunjuk hakim untuk meneliti maupun menyelesaikan terhadap perkara dimaksud, untuk kemudian menentukan hari sidang, yaitu sidang pertama dimulai pada hari Kamis 2 September 2021 pukul 10. Kemudian kami selaku penuntut umum, kami menyelenggarakan atau melaksanakan terhadap penetapan dimaksud, sehingga saat itu menggelar sidang melalui Zoom karena saat ini masih di suasana pandemi. Kemudian terhadap hal dimaksud, tentu sesuai dengan hukum acara pidana, hakim mempersilahkan terhadap penuntut umum untuk membacakan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa saat itu. Di dalam dakwaan kami jelas, dan itu kami telah bacakan terhadap dakwaan dimaksud. Dan terhadap pembacaan dimaksud, tentu majelis hakim mempertanyakan kepada yang bersangkutan, yaitu terdakwa maupun penasihat hukum yang mendampingi terdakwa saat itu, apakah berkeberatan terhadap dakwaan. Dan sesuai dengan agenda saat itu, terdakwa maupun penasihat hukum menyatakan tidak berkeberatan. Artinya, terdakwa sudah mengerti terhadap apa isi dakwaan, yaitu dua pasal. Pertama tentang pencabulan, atau kedua tentang persetubuhan. Ya. Karena saat itu tidak ada eksepsi atau tangkisan dari penasihat hukum, tentu majelis hakim sesuai dengan KUHP, maka terhadap hukum acara pidana akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, yaitu dengan pemeriksaan anak korban maupun saksi-saksi yang ada di dalam berkas perkara. Setelah itu terlewati, kemudian pada hari Rabu tanggal 8
September 2021. Saat itu saya jaksa penuntut umum ditelepon oleh pengacara yang mengaku adalah pengacara dari korban. Saya terima dan mohon ditunggu di kantor karena saya sedang menjalankan sidang di Pengadilan Negeri Indramayu. Setelah itu karena sudah selesai sidang, saya menghampiri, kemudian saya di ruang lobi. Di ruang lobi tersebut, kemudian saya ditanya terhadap pengacara korban, menanyakan terhadap pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Saat itu sembari direkam, saya sudah jelaskan terhadap pengacara tersangka bahwa kami mendakwakan 2 dakwaan, yaitu dakwaan pencabulan atau persetubuhan. Nah, di dalam hal tersebut kemudian terjadi pertanyaan-pertanyaan kepada pihak saya selaku penuntut umum. Nah, di dalam perkembangannya saya menjelaskan bahwa saat itu berpikiran bahwa pengacara korban seharusnya mempunyai motivasi yang sama, yaitu adalah pengacara korban. Artinya penuntut umum dalam hal ini yang mewakili kepentingan korban bisa bersama-sama untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik, karena yang bersangkutan adalah pengacara dari korban. Karena hal demikian, kemudian saya menjelaskan pada saat itu bahwa penanganan perkara ini cukuplah rumit. Alangkah wajar ketika saya mengatakan demikian, karena berdasarkan fakta di dalam berkas perkara, memang saya katakan ada hanya 1 korban yang mengalami kejadian tersebut dan tidak ada yang menyaksikan. Dan itu sesuai dengan fakta di dalam berkas, karena tidak ada saksi mata yang melihat. Saya katakan bahwa ini ada kemungkinan. Artinya saya sebagai penuntut umum mengajak penasihat hukum untuk bersama-sama mengantisipasi bagaimana kemudian alat bukti yang seperti ini bisa kita sama-sama untuk membuktikan terhadap terdakwa telah melakukan sebagaimana dakwaan kami. Sehingga saya katakan saat itu bahwa ada kemungkinan di dalam dinamika persidangan yang nanti berlangsung ada bentuk tidak pengakuan. Pencabulan bisa saja diakui, persetubuhannya belum artinya tidak bisa diakui. Hal-hal kemungkinan seperti inilah yang saya ajak kemudian terdakwa untuk sama-sama bermotivasi membuktikan perkara ini dengan baik. Nah, setelah di dalam penjelasan tersebut terdakwa mengakui, saya katakan benar, karena memang itu benar di dalam berkas perkara. Dia mengakui di dalam berkas perkara. Kalaupun tidak benar, maka itu akan menjadi pertimbangan lain. Toh dalam hal ini penuntut umum sudah P21. Seperti yang saya bilang, sudah diagendakan dalam persidangan. Setelah itu kemudian, karena tadi penasihat hukum menganggap saksinya cuma 1, kemudian pembuktiannya sulit, kemudian terdakwa hanya tidak mengakui gitu ya. Ini harus kita lihat konteksnya. Konteksnya saya menjelaskan bahwa ini ada kemungkinan bahwa tersangka ataupun terdakwa tidak mengakui di dalam persidangan, dan itu diatur di dalam KUHP. Jadi omongan saya itu berdasar di dalam KUHP telah diatur bahwa pasal 189 ayat 3, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Pasal 189 ayat 4, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Jadi ada dasar pada saat itu saya mengucapkan bahwa ada kemungkinan ketika nanti dalam persidangan dia tidak mengakui, namun justru penasihat korban saat itu berasumsi saya masuk angin. Ini yang jadi persoalan di sini. Kalau kemudian saya masuk angin, dia saat itu langsung keluar dari lobi kantor kami.
Kemudian saya selaku jaksa penuntut umum berupaya meluruskan kembali pemahaman atau asumsi yang dibangun oleh penasihat hukum. Dan kemudian setelah saya menghampiri, yaitu di PTSP, kemudian yang bersangkutan mengambil handphone, kemudian merekam kejadian yang saat itu terjadi, yang sekarang jadi viral. Nah, terhadap hal dimaksud sebenarnya saya cukup menyayangkan pihak dari pengacara korban yang saat itu tidak ingin saya ajak kembali ke dalam. Saya berupaya untuk mematikan fokus kameranya. Itu bukan berarti saya khawatir atau takut direkam, bukan. Tapi saya berupaya, mari kita, saudara adalah penasihat hukum, saya adalah jaksa penuntut umum, kita berdiri dalam posisi yang sama, yaitu menyelesaikan perkara ini sebaik mungkin. Namun saat itu saya justru, saudara lihat sendiri, ada bentuk-bentuk ucapan yang nanti masih kita bahas. Apakah kemudian ucapan itu akan menjadi kerugian tersendiri bagi pengacara tersebut. Namun dalam hal ini, karena saya penuntut umum dan saya adalah seorang ASN yang diajarkan, yang diberikan pemahaman bahwa dalam melayani kepada siapapun, baik masyarakat umum maupun advokat, itu dilaksanakan dengan beretika sebaik mungkin, dengan sopan santun. Namun saat itu justru dengan menggebu-gebu dengan emosi, saya tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Itu yang saya sesali sebenarnya. Nah, kemudian saya berupaya untuk menenangkan, memberikan dia waktu tenang untuk supaya kemudian saya ajak untuk berbicara atau diskusi kembali. Karena prinsipnya kita sama-sama sang penegak hukum. Nah, namun pada saat itu karena dirinya berteriak-teriak penuh dengan emosional, ini memancing tentu orang yang berada di kantor kami. Nah, karena tidak ingin ini menjadi makin besar atau hal-hal yang tidak saya inginkan ini timbul, kemudian saya berupaya menjelaskan di situ, di video itu, bahwa abang dari tadi belum bisa memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan. Pun demikian, setelah saya memberikan penjelasan, bukannya untuk kemudian bersama-sama duduk kembali, yang saya harapkan demikian, kemudian justru mengupload video yang kemudian ini menjadi viral. Yang saya garis bawahi adalah tanpa izin saya, tanpa pemberitahuan, tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. Ini yang sebenarnya sangat disayangkan oleh kami selaku jaksa penuntut umum. Padahal ini bisa dibicarakan, bisa diselesaikan, namun sayang yang bersangkutan lebih memilih ini diupload, dan di dalam video tersebut ada nada-nada atau ada bahasa-bahasa atau ada frasa yang kemudian menyudutkan pihak kami atau baik secara personal maupun institusi. Ini sedang kita pelajari. Jadi sedang kita pelajari apakah di situ mengandung delik pidana terhadap apa yang telah diucapkan. Terhadap hal tersebut, saya selaku jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini masih berfokus terhadap perkara yang saya tangani. Saya pastikan bahwa saya menangani perkara ini penuh dengan kesungguhan, baik dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan kemarin. Saya pastikan saya bekerja dengan optimal, saya dengan koridor yang ada. Teman-teman tadi saya sudah jelaskan dengan gamblang bahwa penyidikan, pasal yang disangkakan dan pasal yang didakwakan itu sama, tidak ada yang berubah. Pasal pencabulan dan pasal persetubuhan. Terhadap kemudian nanti yang terbukti, mari kita bersama-sama kita buktikan. Mungkin itu rekan-rekan, terima kasih.